Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan ke-97 dari pembahasan rutin kita Riyadhus Shalihin dan Manhajus Salikin. Kita akan lihat dari Riyadhus Shalihin seputar berbagai permasalahan tentang doa, dan Manhajus Salikin setelah kita mempelajari sifat sholat sesuai dengan apa yang tertera dalam Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Setelah itu ada zikir ba'da sholat, dan yang terakhir kita bahas dalam dua pertemuan yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Syekh As-Sa'di menyimpulkan sholat sunat rawatib dalam sehari ada 10 rakaat. Beliau memilih 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, lalu 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ulama yang lainnya memilih paling maksimal rawatib tadi 16, seperti dalam mazhab Syafi'iyah ditambahkan dengan 4 rakaat qobliyah asar ya, dan qobliyah zuhur ditambahkan 2 sebelumnya, jadi qobliyah zuhur jadi 4. Di dalam pembahasan mazhab Syafi'i lagi sebagian qaul seperti dalam pembahasan matan Abi Syuja disebutkan bahwa sholat rawatib yang diperintahkan dalam sehari adalah 17. Dikarenakan 16 tadi ditambahkan dengan 1 rakaat dijadikan untuk witir, dilakukan ba'da isya langsung sebelum tidur. Baik, kali ini kita akan lihat mulai hadis 1498 tentang doa saat sujud. Itu doa luar biasa karena termasuk di antara keadaan atau tempat terkabulnya doa. Nanti di sini kita akan lihat kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berdoa ketika sujud, dan juga tentang aturan yang ada bagi siapa saja yang ingin berdoa saat sujud tadi. Baru nanti kita lihat tentang sujud sahwi bagian yang pertama. Monggo dibaca. Doa saat sujud, doa luar biasa. Hadis 1498. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru du'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa pada saat itu. Hadis riwayat Muslim. Baik, nah di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini permasalahan yang Imam Nawawi bawakan setelah kemarin mendoakan jelek itu tidak boleh. Ya, dan beliau setelah itu membawakan hadis ini. Ini menunjukkan di antara adab berdoa kita memilih tempat, keadaan atau waktu yang terbaik untuk kita panjatkan doa. Di sini Nabi SAW katakan, aqrabu ma yakunul abdu mi rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat atau keadaan yang seorang hamba itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rabb-nya, yaitu ketika dia itu sujud. Wa huwa sajidun di sini kedudukannya hal. Hal berarti menunjukkan keadaan saat itu, bukan menunjukkan sifat, namun menunjukkan keadaan. Jadi saat waktu itu dia itu sujud, dia berdoa saat itu. Fa aksirud doa, perbanyaklah doa ketika kita itu sujud.
Nah, di sini diriwayat oleh Imam Muslim, ada istilah kedekatan Allah, nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud kedekatan di sini. Apakah kedekatan secara zat atau ada sisi makna yang lainnya. Lalu ada perintah untuk memperbanyak doa saat itu. Baik, sekarang lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, ketaatan semakin membuat seorang hamba dekat dengan Allah. Ketaatan semakin membuat seorang hamba dekat dengan Allah. Ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Sebenarnya hadis ini pengulangan dari hadis nomor 1428. Sudah pernah kita bahas. 1428 ketika membahas tentang masalah zikir. Nah, di situ disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, ketaatan semakin membuat seorang hamba dekat dengan Allah. Makin kita taat, ya, kita makin dekat dengan Allah. Makin jauh dari ketaatan berarti ya, kedekatan pun makin jauh dari Allah. Terus yang kedua. Faedah hadis yang kedua, semakin seorang hamba bertambah ketaatan, maka semakin doanya mudah terkabul. Maka doanya semakin mudah terkabul. Ketika dia itu makin taat, apalagi bentuk ketaatannya itu posisinya saat sujud. Ya, posisinya saat sujud. Di sini bukan posisi saat rukuk. Di sini bukan posisi saat berdiri. Namun posisinya adalah saat sujud. Menunjukkan keadaan yang lebih rendah. Keadaan lebih rendah menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendahan, menunjukkan hamba itu tunduk hina di hadapan Allah. Maka keadaan yang makin seperti itu, makin mudah doanya untuk diijabahi. Ya, maka di sini bukan doanya ketika berdiri, bukan doanya itu ketika rukuk, namun makin rendah. Tempat yang paling bawah, yang paling rendah adalah ketika sujud. Terus yang keempat. Yang ketiga. Faedah hadis yang ketiga, sujud adalah tempat dikabulkannya doa. Hendaklah hamba memperbanyak doa ketika sujud, meminta kebaikan dunia dan akhirat saat itu. Nah, ini tempat dikabulkannya doa. Minta hal apapun saat itu dipersilahkan, yaitu minta kebaikan untuk kebaikan dunia kita maupun akhirat kita. Terus yang keempat. Faedah yang keempat. Itu ada ralat Rasulullah, ya. Terus Rasulullah SAW semangat mengajarkan umatnya kebaikan dan mengajarkan pintu kebaikan kepada mereka. Semangat mengajarkan kebaikan dan pintu-pintu kebaikan. Nabi arahkan. Ini loh tempat terbaik untuk berdoa. Ketika berdoa saat itu doa lebih terkabul dibandingkan ya di tempat atau keadaan yang lainnya. Menunjukkan Nabi SAW peduli pada umatnya, tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Lalu yang kelima. Faedah yang kelima, sebagian ulama mengatakan bahwa sujud lebih afdal daripada berdiri dan lebih baik dari rukun sholat lainnya. Nah, dari hadis ini kata Imam Nawawi, ditambah dari Imam Nawawi yang nomor 5, Imam Nawawi katakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan posisi sujud lebih afdol daripada ruku, lebih afdol daripada berdiri. Kata sebagian ini menunjukkan berarti masih ada beda pendapat. Karena ulama yang lainnya itu mengatakan afdolus sholat tulul kunut. Sebaik-baik sholat itu adalah yang berdirinya itu lama. Berarti yang lainnya katakan gerakan sholat yang paling afdol itu adalah berdiri. Afdolus sholat tulul kunut. Nanti ada yang merinci lagi. Jelas oleh Imam Nawawi, ada yang merinci lagi. Lihat dari keadaan. Dia sholat di malam hari atau sholat di siang hari. Kalau sholatnya di malam hari, dia makin lama berdirinya. Sebagaimana Nabi SAW itu ketika sholat malam, berdirinya itu lama. Pernah Ibnu Mas'ud sholat bersama Nabi SAW, saking lamanya, mendingan saya tinggalkan Nabi SAW saja itu. Dalam batinnya dia berujar seperti itu. Hudzaifah juga demikian. Ketika Nabi SAW ketika sholat malamnya, dia sholat bersama Nabi. Ketika itu Hudzaifah kira Nabi SAW berhenti pada ayat 100. Baca surat Al-Baqarah. Berhenti pada ayat 100. Ternyata bablas, lanjut lagi sampai Al-Baqarah rampung. Sampai Al-Baqarah rampung, ini baru 1 rakaat. Nah, dikira kalau Al-Baqarah selesai
Ah, ini rukuk nih, rukuk nih, rukuk. Ternyata masih lanjut lagi. Nabi lompat ke surat An-Nisa. Dikira nanti setelah surat An-Nisa selesai rukuk nih, lanjut lagi. Nabi balik lagi surat Ali Imran. Urutannya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Namun Nabi SAW itu dari Al-Baqarah lompat ke An-Nisa baru balik Ali Imran. Syekh Salim bin Ali katakan urutan dalam baca seperti ini tidak masalah. Dalam sholat tidak berurutan karena Al-Baqarah ke An-Nisa tidak berurutan. Harusnya Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Nah, ketika itu selesai Ali Imran, baru selesai untuk satu rakaatnya ketika berdiri. Baru kemudian Nabi SAW rukuk saat itu. Nah, menunjukkan kalau di waktu malam berdirinya itu lebih lama, lebih afdol. Baru ketika itu Hudzaifah katakan rukuk Nabi SAW hampir sama. Hampir sama berarti ya sekitar 50% lebih lah, hampir sama dengan lama berdirinya. Kemudian bangkit dari ruku hampir sama dengan rukuknya. Ketika sujud hampir sama dengan berdirinya tadi. Kata hampir sama ini 50%-nya ke atas. Nah, gerakan-gerakan Nabi SAW mu'tadil, yaitu hampir sama seperti itu. Antara berdirinya, rukuknya, sujudnya, ya hampir sama di situ. Yang menunjukkan sholat Nabi SAW itu lama sekali. Dan ini jadi dalil sebagian ulama katakan berdiri lebih afdal. Maksud kunut sini ada beberapa pengertian. Kalau secara bahasa kunut itu maknanya yang pertama dawamu ta'ah, yaitu terus-menerus melakukan ketaatan. Dawamu ta'ah itu kunut. Terus yang kedua maknanya adalah doa. Yang ketiga maknanya adalah sukut, diam. Ya, sukut, diam. Sedangkan kalau para fuqaha bahas kunut, maka kunut yang dimaksud adalah doa yang dilakukan saat berdiri dalam sholat. Doa yang dilakukan saat berdiri dalam sholat. Sedangkan para ulama membahas kunut ya ada 3 macam. Yang pertama kunut nazilah, yang kedua kunut witir, yang ketiga kunut subuh mudawamah, kunut subuh terus menerus. Yang pertama untuk kunut nazilah. Riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan seperti ini. Nabi SAW pernah kunut selama 1 bulan, syahran, 1 bulan. Kemudian setelah itu beliau meninggalkannya. Ketika itu beliau mendoakan jelek suatu kaum dengan menyebut, dengan mentakyin, jadi menyebut siapa yang didoakan jelek tadi. Sebulan setelah itu beliau tarokahu, summa tarokahu, beliau tinggalkan. Berarti tidak terus menerus. Pernah beliau rutinkan ketika subuh, namun berhenti selama 1 bulan. Ya, cuma dilakukan 1 bulan saja. Dalam tambahan riwayat dari Tabrani dan yang lainnya disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu melakukan kunut subuh hatta faraqat dunya. Melakukan kunut subuh sampai beliau itu meninggal dunia. Asalnya dari cerita kunut nazilah ini kemudian beralih. Dalam riwayat yang lain sebutkan yang dimaksudkan adalah kunut subuh Nabi SAW baca terus menerus sampai meninggal dunia. Namun riwayat ini para ulama mengkritisi. Ada 3 cacat di situ. Yang pertama dan kedua karena masalah perawinya bermasalah. Kemudian cacat yang ketiga adalah hadis ini mungkar. Mungkar karena hadis ini menyelisih hadis yang sahih. Ya, hadis ini hadis dhaif menyelisih hadis yang sahih. Bedanya dengan syadz itu hadis yang sahih menyelisih hadis yang sahih yang lainnya. Kalau ini hadis dhaif menyelisih hadis sahih, maka disebut hadis mungkar. Hadis mungkar tidak bisa dipakai. Sehingga kesimpulannya kalau penilaiannya seperti itu, maka hadis riwayat Tabrani dan tambahan yang lain yang menyatakan Nabi SAW kunut subuh terus menerus sampai beliau meninggal dunia tidak bisa dijadikan alasan untuk mengamalkan kunut subuh terus menerus. Nah, lalu ada satu kunut lagi yaitu kunut witir, yaitu yang pernah Nabi SAW ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ajarkan kepada cucunya ini, bacalah ketika witir bacaan kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ada Imam Ibnu Hajar punya tambahan riwayat yang lainnya ada tambahan baca sholawat di situ dan seterusnya.
Walaupun nanti ada kritikan tentang tambahan-tambahan ini. Yang jelas merujuk pada hadis tadi yang diriwayatkan oleh kitab Sunan, kalau saat witir dianjurkan membaca kunut. Syekh Abdul Aziz bin Baz katakan hadis ini sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya kapanpun kunut baca kunut witir. Kapanpun kunut baca kunut witir. Kesimpulan yang lainnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang kunut witir tadi, beliau katakan, ya mau bacanya terus menerus ya itu sunnah. Kemudian yang membacanya juga kadang-kadang juga itu sunnah. Yang mengkhususkannya juga di bulan Ramadan itu juga sunnah. Kalau Syafi'iyah itu mengkhususkan ba'da separuh Ramadan. Kemudian yang tidak membaca kunut witir sama sekali juga sunnah. Maka semuanya bisa dipakai berarti menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu pengertian kunut, dan kembali ke awal tadi, afdhalus shalah tulul kunut. Sebaik-baik salat adalah tulul kunut. Kunut yang dimaksud ini adalah qiyam. Ya, berdirinya lama. Ya, sebaik-baik salat adalah yang berdirinya itu lama. Maka ada hadis yang menyatakan sujud tempat yang paling bagus untuk berdoa, dan dinyatakan sujud itu rukun yang paling afdal daripada rukuk dan berdiri. Ada juga hadis yang menyatakan bahwasanya berdiri lebih afdal, apalagi kalau berdirinya itu lama. Dan ada ulama yang merinci, kalau ini di malam hari, posisi yang bagus adalah berdirinya lama. Kalau di siang hari tidak demikian. Nah, itu tentang faedah hadis tadi dari Bahjatun Nazirin dan Syarh Sahih Muslim. Nah, sekarang kita lihat ada dua pembahasan lagi tentang kedekatan Allah yang disebutkan dalam hadis. Dibaca. Perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluk. Yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan menjabahi atau mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik padanya. Tafsir As-Sa'di. Nah, terus dibacakan lagi di bawahnya. Kedekatan Allah pada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus pada macam yang kedua, bukan kedekatan yang sifatnya umum pada setiap orang. Allah begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis pula bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Nah, lihat. Ada rincian dari Syekh As-Sa'di. Kedekatan Allah itu ada dua macam. Ada kedekatan Allah yang umum dan ada kedekatan Allah yang khusus. Kalau kedekatan Allah yang umum itu dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluk. Sedangkan kedekatan Allah yang khusus itu pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa. Seperti hadis yang kita bahas tadi, doa saat sujud. Yaitu Allah akan mengijabahi, mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik padanya. Memberi taufik padanya. Nah, ini kedekatan yang dua macam ini. Lalu Ibnu Taimiyah katakan dalam Majmu' Al-Fatawa juz ke-15 halaman 17, kedekatan Allah pada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus. Berarti pada macam yang kedua ya. Bukan kedekatan yang sifatnya umum pada setiap orang. Jadi bukan setiap orang berdoa Allah dekat dengan dia, itu bukan. Di sini dirinci, ini khusus untuk orang yang berdoa saja dulu. Jadi bukan untuk semua orang. Ya. Terus Allah begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah padanya. Jadi dalam keadaan beribadah Allah dekat, dalam keadaan berdoa Allah juga dekat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis pula bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika ia sujud. Namun diberi catatan di situ, ya, kedekatan yang dimaksud itu bukan kedekatan zat. Jadi bukan Allah zatnya itu dekat dengan manusia. Karena kalau seperti ini nanti punya pemahaman yang menyimpang nantinya. Kalau Allah itu dekat dengan manusia, dekat di sini dapat maknanya nanti beberapa kaum muslimin untuk menyatakan misalnya Allah itu ada di mana-mana atau Allah itu ada dalam batin saya gitu. Asalnya karena tidak memahami kedekatan ini apa. Kedekatan yang dimaksudkan kalau dalam doa itu berarti Allah kabulkan doa tadi. Intinya ada terkait dengan masalah
menyatunya Allah dengan makhluk. Nah, ini karena dekat nanti akhirnya menyatu. Ya, ini 3 pemahaman menyimpang terkait dengan menyatunya Allah dengan makhluk. Yang pertama wahdatul wujud, yang kedua itu hululiyah, yang ketiga itu ittihadiyah. Yang pertama wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu punya pemahaman semua yang nampak di jagat raya ini adalah Allah. Jadi yang ada apa saja di jagat raya ini, di alam ini, itu semua itu Allah. Benda ini Allah, manusia ini Allah, ya pohon ini Allah, apa-apa Allah semuanya. Itu wahdatul wujud. Jadi wujudnya satu semuanya, yaitu Allah, menunjukkan Allah itu semua. Kemudian ada namanya hululiyah. Hululiyah itu Allah menitis dalam salah satu ciptaannya. Allah menitis dalam salah satu ciptaannya. Berarti hanya sebagian dari Allah saja ya yang dianggap menitis di situ. Namanya apa tadi? Hululiyah. Hulul. Terus yang ketiga ittihadiyah. Ittihadiyah itu Allah dianggap menyatu dengan makhluk. Jadi satu ini. Kalau pemahamannya 3 seperti ini pemahaman yang membuat seorang kafir murtad. Dan ada sebagian pemahaman sufi, tasawuf sampai tingkatan ini. Maka kalau dia ditanya, kamu siapa? Saya Allah. Kamu jawab lagi, stres kamu. Kamu lagi nggak mikir sekarang. Ya. Pemahaman sufi kayak gitu jadinya. Jadi ada wahdatul wujud. Apa tadi wahdatul wujud? Semua yang ada jagat raya ini Allah. Terus hululiyah. Apa hululiyah tadi? Allah ya menitis dalam salah satu ciptaannya, namun cuma sebagian. Ya. Ini hampir sama dengan pernyataan Allah ada dalam batin saya. Terus yang ketiga ittihadiyah. Ittihadiyah itu Allah menyatu dengan makhluk. Ya, kalau pemahaman kayak gini kalau di tempat-tempat yang pengajaran akidahnya kurang ini sering ditemukan. Apalagi di Indonesia itu banyak keyakinan aneh-aneh itu. Ya. Mau bicara dengan malaikat bisa, bicara dengan nabi bisa. Ya kan? Itu bisa itu. Itu viral itu. Dan reporternya nggak nulis itu ketika laporan, maaf ini aliran sesat, ini orang gila gitu, ini orang stres. Gak usah diikuti, enggak, cuma diliput aja. Dia diamin aja coba. Orang nggak tahu. Nanti kalau dengar kayak gitu kan akhirnya datang mau berobat ke situ. Sama di Indonesia ini kerajaan saja masih bisa didirikan, ya, empire kekaisaran juga bisa. Ya, banyak orang-orang stres nih di negeri kita. Tanda pendidikan akidah kurang. Ya. Masuk TV lagi, diwawancarai. Ya. Diwawancarai dengan orang-orang pinter, ya, dengan orang-orang yang berpendidikan. Nah, dia diwawancarai di situ. Kan semua jadi guyonan aja dia, orang lain pada tertawa itu. Orang stres ini masuk TV. Ya. Alhamdulillah masuk penjara. Tapi ada yang komentar, jangan dulu masuk penjara, kami masih pingin dengar lucunya lagi. Gitu. Nggak ada yang lucu lagi. Semua sejarah tahu. Ya, orang yang punya wilayah di Sunda saja nggak tahu, dia tahu gitu. Dia tahu segalanya, sejarah apapun itu. Sampai kapan nuklir diluncurkan pun tahu. Ya orang stres. Macam-macam aja di negeri kita ini. Akidah sudah kurang, banyak orang yang stres, yang berkeliaran di mana-mana. Asal bicara saja itu wah, jadi viral itu di YouTube, di Instagram dan lain-lain. Itu keyakinan sesat kalau tadi ya masalah kedekatan ini tidak dipahami. Akhirnya dipahami Allah ada di mana-mana, Allah ada dalam batin dan seterusnya. Akhirnya nanti yang paling ekstrim tadi wahdatul wujud, hululiyah atau ittihadiyah, dia yakini itu. Padahal ini keyakinan kekafiran, murtad.
Nggak boleh seorang muslim punya keyakinan kayak gitu. Dan ini hampir sama dengan pembahasan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian itu berada. Nah, kalau orang tidak memahami ayat-ayat yang bicarakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, nanti konsekuensinya sama juga kayak gitu. Akhirnya dia yakin nanti Allah ada di mana-mana, Allah ada dalam batin, Allah ada di dalam jagat raya ini, ya Allah ada di muka bumi ini, gitu. Diyakini akhirnya seperti itu. Padahal harusnya konsekuensinya Allah itu terpisah dari makhluk. Karena Allah sendiri membedakannya pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah sendiri Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, Rabb jagat raya. Jagat raya sendiri. Gak boleh Allah menyatu dengan alamin, gak boleh. Karena Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah sendiri, ya Rabbul Alamin sendiri. Ya, alamin sendiri. Allah Rabbnya. Gak mungkin Rabb, ya Tuhan yang merajai, yang menguasai, ya kemudian ada di dalamnya gitu. Kecil di dalam jagat raya gitu. Gak boleh. Terpisah dari itu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengatakan alamin itu apa? Segala sesuatu selain Allah. Di dalam kitabnya Salasatul Usul. Apa itu alamin? Yaitu segala sesuatu selain Allah. Segala makhluk selain Allah. Itu masuk alam. Berarti Allah harus berbeda dengan makhluk. Tidak boleh menyatu dengan makhluk. Di luar dari alam tadi. Cukup bantah pakai surat Al-Fatihah saja. Untuk bantah wahidatul wujud, ya, hululiyah, ittihadiyah. Terus sekarang poin yang berikutnya tambahan lagi aturan berdoa ketika sujud. Aturan berdoa ketika sujud. Yang pertama, berdoa ketika sujud setelah membaca bacaan saat sujud seperti Subhana Rabbiyal A'la. Kedua. Yang kedua, berdoa ketika sujud tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir. Yang ketiga, berdoa dengan bahasa Arab. Yang keempat, boleh berdoa dengan doa yang berasal dari Al-Quran. Yang kelima, tidak boleh keras dari imam ketika berdoa saat sujud. Lihat aturannya ada 5. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulan kami simpulkan dari beberapa dalil. Yang pertama, berdoa ketika sujud setelah membaca bacaannya tadi. Misalnya baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, dia baru setelah itu tambah dengan doa-doa lainnya. Yang kedua, berdoa ketika sujud tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir. Nah, biasa keyakinan kita itu anggap doa ketika sujud itu pada sujud yang terakhir. Menetapkan seperti ini tidak berdalil. Sebagian ulama menganjurkan doa pada sujud terakhir dengan alasan karena ini untuk menandakan kalau ini dibuat lebih lama, oh berarti setelah ini tahiyat akhir. Ini rakaat terakhir nih. Namun alasan seperti ini ya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Memperlama sujud terakhir saja. Yang ada tadi seperti disinggung dalam hadis Hudzaifah yang tadi saya singgung. Gerakan Nabi antara rakaat, yaitu rakaat pertama lebih lama, rakaat kedua lebih ringan lagi, rakaat ketiga lebih ringan lagi dan seterusnya. Dan gerakannya hampir sama antara berdiri, rukuknya, kemudian sujudnya hampir mendekati dengan berdiri. Kalau seandainya sujud terakhir itu lebih lama, ya berarti nanti lebih lama konsekuensinya daripada berdiri. Nah, ini menyelisih. Itu diantara alasannya. Terus di sini sebutkan lagi berdoa dengan bahasa Arab. Itu lebih bagus daripada berdoa dengan catatan ya, lisannya mengucapkan. Kalau ini dalam batin, maka tidak perlu bahas ini. Karena kalau baca dalam batin tidak dianggap di sini. Kalau yang kita bahas ini berdoa dengan lisan, maka harus dengan bahasa Arab. Itu lebih hati-hati. Karena mengingat pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, kalau orang bisa bahasa Arab, bisa baca dengan baik tulisan Arab, lantas dia baca terjemah, sholatnya jadi masalah. Sholatnya jadi masalah jika seperti itu. Terus yang keempat, boleh berdoa dengan doa yang berasal dari Al-Quran. Misalnya doa yang dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Contoh lagi, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa-doa semua dari Al-Quran. Padahal ketika sujud dilarang membaca ayat Al-Quran.
Padahal ketika sujud ya dilarang baca ayat Al-Quran. Namun ayat tadi dibaca bukan maksudnya tilawah. Namun dibaca niatannya adalah doa. Maka innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu tergantung pada niatnya. Diniatkan tadi untuk doa. Dia bukan lagi baca ayat. Dia bukan lagi baca kulhu, bukan. Dia lagi baca doa ketika itu. Walaupun doanya diambil dari ayat Al-Quran. Seperti itu boleh. Lalu yang kelima, tidak boleh telat dari imam ketika berdoa saat sujud. Ada yang berdoa saja saat sujud, apalagi dia pakai sujud terakhir tadi. Imam mau salam baru dia bangkit. Mau salam, lama sekali. Kenapa Pak? Jadi doa mustajab. Menyelisih. Kenapa menyelisih? Innama ju'ilal imamu li'utamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisih. Maka ketika imam sujud, bangkit dari sujud, ya bangkit lagi kita. Disuruh ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti. Mengikuti ini konsekuensinya berarti tidak berbarengan gerakannya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang ada ngikut. Imam sujud, kita beralih ikut sujud. Gerakan ini berarti kalau imam itu sudah di sujud terakhir tadi, sudah bangkit duduk tahiyat akhir, kita ikut bangkit lagi duduk tahiyat akhir. Jangan malah alasannya ingin memperlama sujud. Nyelisih itu menyelisih. Lagi kalau imam itu sudah mau salam seperti itu, sudah terlalu lama. Maka 5 aturan ini diperhatikan ketika ada yang ingin berdoa saat sujud tadi. Wallahu